adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya tetap sukacita ya. Wah, hari ini kita mau mulai JDM kita nih. Kita sama-sama berdoa yuk. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berseru kepada nama Tuhan. Kita berseru kepada nama Tuhan sebanyak 3 kali ya. Yuk kita sama-sama seru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik semua buat berdoa ya. Adik-adik buka tangan, tutup mata, juga siapkan hati yang baik. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih padamu ya Tuhan. Hari ini kami akan memulai CGM kami hari ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah Kau pimpin kami. Tuhan, setiap telinga kami juga melalui hidup pujian kami. Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, yuk sekarang kita berhidup. Adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Hana di cerita CGM minggu ini. Sebelum Kak Hana cerita, adik-adik, yuk kita berdoa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, pejamkan mata, kita berdoa dengan sikap yang tepat ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas satu kesempatan Tuhan boleh membawa kami mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, buka telinga kami, juga buka hati kami. Bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Hari ini Kak Hana mau cerita yang judulnya Satu-satunya Permohonan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Frances Jane Crosby yang lahir pada tahun 1820 di New York, Amerika Serikat. Nah, pada umur 1,5 bulan, Frances ini mengalami infeksi mata yang cukup parah. Jadi matanya itu sakit. Akhirnya dia dibawa ke dokter. Tapi dokter yang sedang praktek di desanya saat itu sedang tidak ada. Tapi ada satu orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu cukup ahli dalam menangani pasien yang sedemikian. Akhirnya si Frances ini dikasih obat, tapi setelah dipakaikan obat selang beberapa waktu mukanya sembuh malah tambah parah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Frances mengalami buta total sejak dia masih bayi. Hal ini membuat keluarganya menjadi sedih, tetapi kesedihan masih berlarut sampai beberapa bulan kemudian karena ayah dari Frances ini meninggal dunia dikarenakan sakit paru-paru. Hal ini membuat ibu dari Frances terpukul, sedih, sehingga ibunya Frances ini harus bekerja lebih keras. Dia harus bekerja
pergi dan si Francis ini tinggal bersama neneknya di rumah. Tetapi adik-adik, nenek dari Francis ini penuh dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi pertolongan kepada keluarga mereka. Adik-adik, meskipun Francis ini buta, tetapi dia diperlakukan seperti layaknya anak-anak normal pada umumnya, sehingga dia bisa melakukan aktivitas seperti orang normal. Misalnya makan, ganti baju, mengambil barang-barangnya sendiri, bahkan bermain bersama teman-temannya. Salah satunya bermain petak umpet. Hampir segala hal bisa dia lakukan. Tetapi ada satu hal adik-adik yang nggak bisa Francis lakukan, yaitu membaca. Nah adik-adik, walaupun dia nggak bisa membaca, tapi dia tetap rajin belajar. Kira-kira gimana ya adik-adik cara dia belajar? Coba sekarang adik-adik bayangkan di rumah masing-masing. Coba kalian pejamkan mata kalian, terus coba kalian berusaha untuk membaca atau berusaha untuk memegang sesuatu. Apa yang kalian rasakan? Ya, yang kalian rasakan pasti gelap dan sulit untuk melakukan segala sesuatu itu. Tetapi apa ya kira-kira yang membuat Francis bisa terus belajar? Ya, neneknya Francis begitu rajin untuk membacakan buku-buku dan tulisan-tulisan kepada Francis. Bahkan dalam 1 minggu, Francis bisa menghafalkan 5 pasal. Wah, hebat sekali ya. Nggak cuma 5 pasal adik-adik, bahkan banyak kitab-kitab lainnya yang bisa dia hafalkan. Kitab-kitab Taurat juga keempat kita pinjam. Adik-adik, ketika si Francis ini berumur 8 tahun, dia juga menjadi orang yang sangat rajin berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya dia mendapatkan tempat untuk bersekolah yang khusus untuk orang yang buta. Akhirnya pada saat dia berumur 15 tahun, doanya dijawab Tuhan adik-adik. Di New York dibuka salah satu sekolahan yang dikhususkan untuk orang buta. Disitulah akhirnya Francis bersekolah dan di situ juga dia tinggal. Selama 11 tahun dia belajar di situ dan 12 tahun selanjutnya dia mengajar sebagai seorang guru di sana. Nah, ketika dia selesai mengajar, ketika dia sudah dewasa, ketika dia berumur 25 tahun, dia menikah dengan seorang pria yang bernama L. Stein. Nah, ketika mereka menikah, akhirnya mereka mempunyai seorang anak. Tetapi mereka menimpa satu kesedihan lagi adik-adik, yaitu anaknya meninggal. Hal ini membuat Francis itu begitu sedih. Meskipun Francis sedih, tetapi dia tetap memuji Tuhan, dia juga tetap menyanyi bagi Tuhan. Dia adalah orang yang periang adik-adik. Di balik kesusahan-kesusahan, juga kesedihan-kesedihan yang dia alami, dia tidak pernah menyalahpahami Tuhan. Bahkan dalam seumur hidupnya, sudah lebih dari 8.000 lirik lagu-lagu rohani yang dia ciptakan. Dia sangat senang memuji Tuhan. Adik-adik, dia banyak melewati hal-hal yang sulit. Salah satunya di atas kondisinya dia yang buta, dia juga diremehkan orang. Pernah ada orang yang meremehkan dia, sayang sekali ya, kamu buta, padahal kamu punya bakat. Tetapi dia dengan bijak menjawab bahwa sekalipun dia mendapatkan satu permohonan yang akan dikabulkan sebelum dia dilahirkan, dia memiliki satu permohonan yaitu lahir dengan buta. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Dia menjawab karena dia ingin orang pertama yang dia lihat adalah Tuhan Yesus. Sungguh ya adik-adik, hati Francis ini begitu mulia. Dia begitu mendambakan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Hana mau tanya nih, kira-kira apa sih rahasia yang membuat Francis ini menjadi orang yang periang, menjadi orang yang sukacita? Padahal dari kecil, bahkan dari bayi, dia mengalami banyak kesusahan, banyak diremehkan orang, bahkan banyak kesedihan yang dia alami karena banyak kehilangan. Kira-kira apa ya adik-adik yang membuat dia tetap sukacita? Ya, karena dia terbuka. Francis terbuka kepada Tuhan. Apa sih contohnya terbuka? Contohnya seperti kayak Francis tadi, dia menghafalkan ayat-ayat Alkitab, dia menulis lagu-lagu rohani, dia berdoa, dia menyanyi bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan semakin bertambah di dalam diri Francis yang menjadi sukacita dan kegembiraan yang sejati. Nah adik-adik, semoga dari cerita kita hari ini, adik-adik juga Kak Hana belajar menjadi orang yang terus terbuka kepada Tuhan. Cerita Kak Hana sampai di sini.
Nanti akan dilanjutkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Kesya. Adik-adik, dari cerita yang disampaikan Kak Hana tadi, kita bisa mengerti apa rahasia Fanny Crosby sehingga dia bisa menjadi orang yang selalu bersuka cita, memuji Tuhan dan berdoa, yaitu memiliki karakter yang terbuka kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini pun kita perlu demikian, memiliki karakter yang terbuka kepada Tuhan, mencurahkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Tidak peduli sesulit apa situasinya, sesedih apa keadaannya, kita perlu datang pada Tuhan. Kita pun juga bisa belajar 3 hal. Yang pertama, kita perlu menghafalkan minimal 1 ayat setiap hari. Sama seperti teladan yang diberikan, Fanny Crosby bisa menghafal sampai 5 pasal setiap hari. Tetapi hari ini kita minimal 1 ayat setiap hari. Dan yang kedua, kita juga perlu menghafalkan lagu-lagu kidung dan menyanyikannya. Dan yang ketiga, kita juga perlu belajar berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Juga mengajak semua keluarga kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Adik-adik, walaupun CGM hari ini sampai di sini, tapi adik-adik perlu senantiasa bersukacita, memuji Tuhan dan berdoa. Adik-adik, Kak Kesya juga punya 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah tokoh yang diceritakan hari ini? Fanny, Helen, atau Amy? Dan yang kedua, apakah yang terjadi pada Fanny? Buta, tuli, atau bisu? Dan yang ketiga, siapakah yang membuat Fanny selalu bergembira? Tuhan, teman-temannya, atau ibunya? Adik-adik di rumah harus jawab di rumah ya. Nah, adik-adik, CGM kita sampai di sini ya. Walaupun CGM kita sampai di sini, adik-adik harus senantiasa bersukacita, memuji Tuhan dan berdoa. Kak Kesya pimpin adik-adik di dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih atas teladan yang Dikau berikan. Kami boleh belajar bagaimana memiliki karakter yang terbuka, sehingga melalui memiliki karakter yang terbuka, kami boleh bersukacita, memuji Tuhan dan berdoa. Tuhan sungguh pimpin hari-hari kami, jadi hari-hari yang terus berlatih, jadi anak-anak yang terbuka padamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, CGM sampai di sini ya. Sampai ketemu di CGM minggu depan.